Halo guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah film yang berasal dari India yang tayang pada tahun 2024. Film yang dikerjakan oleh Vika Sebal ini sangat layak untuk disaksikan, karena film ini membahas mengenai ilmu hitam atau yang biasa disebut supranatural. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Film ini mengisahkan sebuah keluarga beranggotakan 4 orang. Di antaranya adalah sang ayah bernama Kabir, ibunya bernama Jyoti, anak remaja perempuan bernama Jangvi, dan yang terakhir anak kecil laki-laki mereka yang bernama Dhruv. Suatu hari keluarga ini pun memutuskan untuk pergi liburan. Mereka berencana akan pergi ke villa mereka untuk sekedar bersantai. Tetapi alasan utama liburan keluarga ini terjadi karena Kabir, yaitu sang ayah, tidak mengizinkan anak perempuannya pergi berlibur bersama pacarnya. Di tengah-tengah perjalanan, mobil mereka pun terhenti untuk istirahat sejenak. Mereka akan makan siang bersama di sebuah restoran. Ketika sedang asik menyantap makanan, lidah Kabir terasa sedikit hambar sehingga membutuhkan segelas teh manis hangat. Namun ketika akan membeli teh, ternyata restoran itu tidak bisa menerima uang nominal besar dari Kabir. Dan juga pihak restoran bahkan tidak menerima pembayaran online ataupun yang lainnya. Saat Kabir tengah kesal karena tak bisa membeli segelas teh manis hangat, tiba-tiba ada seorang pria asing yang memberikan beberapa cangkir teh ke meja keluarga Kabir. Pria itu memberikannya secara gratis karena mengetahui Kabir sangat menginginkannya. Sebagai bentuk terima kasih, Kabir pun meminta pria itu untuk ikut gabung ke meja makannya. Si pria pun akhirnya menyetujui. Kemudian mereka pun berbincang-bincang, menanyakan soal pekerjaan, hobi, sampai membahas anak-anak Kabir. Ternyata pria itu bernama Van Raj. Dia adalah seorang ayah yang memiliki anak perempuan hampir seumuran dengan Jangvi. Mulai saat itulah Van Raj mulai asik berbincang dengan Jangvi. Lalu Kabir menerima sebuah telepon dari kantor sehingga harus mengangkatnya di belakang. Sebelum memulai percakapan lebih lanjut, Van Raj kemudian menawarkan Jangvi dan Dhruv sebuah manisan kecil. Mereka berdua pun tampak berebut untuk mengambil camilan kecil itu. Lalu Jangvi berhasil dapat dan segera melahapnya. Seketika Jangvi merasakan hal yang aneh dan terdapat suara bising pada telinganya. Mulai saat itulah Jangvi jadi menuruti semua perkataan yang diucapkan oleh Van Raj. Ketika itu Van Raj menurut Jangvi untuk menghabiskan makanan di piringnya. Jangvi pun menuruti hal itu. Kemudian Jangvi disuruh untuk minum airnya sampai habis. Kabir dan Jyoti tampak keanehan karena biasanya Jangvi tidak akan makan sampai habis seperti itu. Lalu Jangvi merasa seperti ada yang aneh pada dirinya. Dia pun akhirnya meminta keluarganya untuk segera pergi. Ketika akan pergi dari tempat makan itu, Dhruv ingin membeli permen di sebuah warung. Di waktu yang bersamaan, Jangvi yang panik didatangi oleh Van Raj kembali. Dia pun memberikan sebungkus biskuit dan menyuruh Jangvi untuk memakannya sampai habis ketika sudah sampai di villa. Jangvi pun menuruti perkataan itu. Sang ibu sempat melihat Van Raj berbincang dengan Jangvi, tetapi Jangvi berkata kalau Van Raj hanya mengucapkan terima kasih dan kata perpisahan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun sampai di villa mereka. Sesampainya di sana, Kabir segera melempar semua anggota keluarganya ke dalam kolam renang. Tidak lama dari itu, ibu segera beranjak dari kolam dan segera meletakkan handphonenya di kotak beras supaya air dapat keluar dari handphonenya. Setelah itu, ibu pergi ke balkon rumah dan betapa terkejutnya ia saat melihat Van Raj. Laki-laki yang mereka temui di restoran tadi sudah ada di depan pagar villa. Ibu pun bergegas turun dan ia melihat tiba-tiba Van Raj sudah ada di dalam rumah. Ternyata Jangvi lah yang telah membuka pagar dan mempersilahkan ia untuk masuk. Tujuan Van Raj datang ke sini karena ia ingin meminta pertolongan. Ia ingin numpang sebentar untuk mengisi daya handphonenya karena dia harus mengabari keluarganya. Dan setelah 15 menit berlalu, Van Raj pun berjanji akan segera pulang. Awalnya keluarga ini pun menerima Van Raj dengan baik dan mempersilahkannya untuk duduk di sofa sambil mengisi daya lewat power bank. Bahkan si ibu sampai-sampai menyuguhkan segelas teh manis hangat. Lalu keluarga ini pun pergi ke lantai atas untuk berganti pakaian. Di saat semua sedang berganti pakaian, terlihat Jangvi sudah mengobrol lagi bersama dengan Van Raj di sofa ruang tengah. Lalu Dhruv datang mengganggu Jangvi dan mengajaknya untuk bermain. Van Raj pun akhirnya menyuruh Jangvi untuk menemani adiknya bermain. Jangvi yang semulanya malas bermain seketika
seketika menuruti perintah Van Raj. Ayah dan ibu tiba-tiba mendengar suara jeritan Dhruv di halaman rumah. Ternyata saat itu, Jang Vi mendorong ayunan dengan sangat-sangat kencang, membuat Dhruv ketakutan sampai menangis. Ayah dan ibu langsung datang dan berusaha menghentikan Jang Vi. Namun, Jang Vi tetap melawan dan terus saja mendorong ayunan dengan sangat-sangat kencang. Dan beberapa saat kemudian, Van Raj menyuruh Jang Vi untuk berhenti. Seketika, Jang Vi menghentikan ayunan itu. Jang Vi pun akhirnya dimarahi karena telah membuat adiknya ketakutan. Lalu Van Raj berkata jika semua itu salah Kabir dan Jyoti yang terlalu memanjakan kedua anaknya. Kabir pun meminta Van Raj untuk tidak ikut campur. Van Raj kemudian menjawab jika ia sudah terlanjur mengetahui banyak tentang keluarga ini, terutama tentang Jang Vi. Van Raj tahu jika Jang Vi akan pergi berlibur bersama kekasihnya yang bernama Vivan Keladak. Padahal itu dilarang oleh Kabir, tetapi Jang Vi melawan dan tetap akan pergi setelah pulang dari villa ini. Lalu Van Raj pun meminta Jang Vi untuk segera menelpon pacarnya dan mengatakan mereka batal liburan ke Ladakh dan juga katakan kalau mereka akan segera putus. Jang Vi pun akhirnya menuruti semua perkataan itu. Di sisi lain, ayah dan ibu Jang Vi sangat tercengang melihat kejadian itu. Mereka bertanya apakah Jang Vi baik-baik saja. Van Raj juga menyuruh Jang Vi berkata kepada orang tuanya bahwa dirinya tidak kenapa-kenapa. Di saat itulah ayah dan ibu Jang Vi marah besar. Mereka menyuruh Jang Vi jangan menuruti ucapan Van Raj. Lalu Kabir pun langsung melempar jaket menyuruh Van Raj segera keluar dari rumahnya. Kemudian Jang Vi memberontak. Dia tidak mau Van Raj keluar dari rumah ini. Van Raj pun kemudian tertawa jahat dan ia pun masuk lagi ke ruang tengah dan duduk santai di sofa. Van Raj berkata, sekarang Jang Vi telah menjadi bonekanya. Dia akan menuruti segala ucapannya. Di saat itulah ibu Jyoti seketika sadar jika Jang Vi telah terkena ilmu hitam. Ternyata Van Raj merasa sakit hati atas perlakuan Jang Vi di restoran, di mana dia berkata secara tidak sopan apabila tidak suka dengan bau teh. Maka dari itu, Jang Vi disuruh untuk mengambil banyak serbuk teh dan memakannya secara lahap. Kabir yang miris melihat itu berusaha menghentikan anaknya, tapi Van Raj menyuruh Jang Vi untuk segera menampar Kabir. Anehnya, Van Raj menyuruh Jang Vi menangis secara histeris dan juga berendam di kolam sampai ia memerintahkan untuk keluar. Tentu hal itu membuat Kabir dan Jyoti sangat khawatir. Akhirnya mereka memohon agar Van Raj tidak melakukan itu kepada anaknya lagi. Tidak lama kemudian, dua orang polisi datang ke rumah. Mereka semua pun diancam oleh Van Raj agar bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Ketika polisi masuk, mereka melihat semuanya baik-baik saja. Polisi berkata apabila mereka mendapatkan kabar butuh bantuan dari rumah ini. Mereka pun tidak bisa bertindak sembarangan, karena jika mereka membocorkan kejahatan Van Raj, maka tanpa basa-basi, Jang Vi akan meledakkan gas yang ada di kompor. Ternyata polisi-polisi itu ditelepon oleh Dhruv menggunakan handphone ibunya yang disimpan di dalam kotak beras. Kabir dan Jyoti akhirnya mengatakan mungkin anak bungsu mereka jahil menelpon polisi di malam hari. Mereka pun akhirnya meminta maaf dan tolong memaklumi kesalahan anaknya yang masih kecil itu. Akhirnya para polisi pun pulang lagi dan kejahatan Van Raj tidak terbongkar. Kabir pun jadi sangat memohon kepada Van Raj. Dan kini keadaan Dhruv sangat memprihatinkan. Banyak sekali darah yang keluar dari kepalanya. Kemudian Kabir memberikan semua harta dan emasnya yang ada di rumah itu kepada Van Raj. Dan Van Raj pun menerimanya. Setelah Van Raj keluar dari rumah, mereka seketika mencium bau asap. Ternyata Van Raj masih ada di depan pintu dan membakar semua uang dan perhiasan itu. Van Raj pun berkata ia tidak bisa disogok oleh harta benda mereka. Lalu Van Raj kembali masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa itu lagi. Kini Van Raj menyuruh Jang Vi untuk menampar pipinya sendiri. Tamparan itu semakin lama semakin keras sampai suaranya menggema di telinga Kabir. Kabir yang tidak berdaya kemudian naik ke lantai atas untuk mengurus Dhruv yang terluka. Sementara di lantai bawah, ibu Jyoti melihat Jang Vi, anak perempuannya, disuruh menari-nari di depan laki-laki itu. Jang Vi pun terus menari tiada henti sampai-sampai ia kelelahan dan merasa haus. Ibu pun segera mengambilkan air, tetapi Van Raj melarang Jang Vi untuk meminum air itu. Van Raj menyuruh Jyoti untuk naik ke lantai atas dan melihat keadaan anak laki-lakinya. Sementara ia mengantuk dan akan tidur sejenak. Sebelum tidur, ia pun memberikan perintah kepada Jang Vi jika ada orang yang mendekatinya, maka tusuk mereka menggunakan pisau. Sedangkan di lantai atas, Kabir dan Jyoti sangat sedih dan terus berpikir bagaimana caranya mengakhiri
mengakhiri semua ini. Kemudian Kabir mencoba melakukan sesuatu di saat Van Raj sedang terlelap tidur. Sementara Jang Vi terus saja menggenggam pisau dapur dengan sangat erat. Ia pun seolah-olah menyuruh ayahnya untuk menjauh dari dirinya supaya tidak terluka oleh pisau ini. Sebenarnya Jang Vi sangat ketakutan karena sang ayah terus mendekat. Ia pun tak sanggup jika harus melukai ayahnya dengan tangannya sendiri. Saking takutnya, Jang Vi bahkan sampai pipis di celana. Melihat hal itu, Kabir naik ke lantai atas lagi. Dia memberitahu istrinya jika Jang Vi pipis di celana. Jyoti pun segera turun ke bawah sambil membawa ganti. Kemudian, Van Raj mengizinkan Jyoti untuk menggantikan celana anaknya. Saat Van Raj lengah, Jyoti pun langsung mendorong Jang Vi hingga tersungkur ke lantai. Dan ia pun langsung lompat ke kursi menyerang Van Raj. Pertarungan pun terjadi. Saat itu, Jang Vi akan menusuk ibunya, namun berhasil digagalkan. Jyoti pun segera menendang pisaunya jauh-jauh dari mereka. Dan di saat pertarungan itu terjadi, diam-diam Kabir turun ke bawah lewat jendela. Dan ketika Jang Vi akan menusuk ibunya lagi, ia pun digagalkan oleh Kabir. Lalu Kabir pun mengikat tangan Jang Vi dengan kain syal supaya tidak dapat berbuat macam-macam. Kabir pun lalu menyerang Van Raj dan Kabir sangat berambisi untuk membunuhnya saat itu juga. Sayangnya, saat itu Van Raj masih dapat berbicara dan Van Raj pun kemudian menyuruh Jang Vi untuk tertawa. Hal itu pun berhasil menggagalkan ambisi Kabir karena ia tidak tega apalagi anaknya harus tertawa sampai mati seperti orang gila. Sehingga Van Raj pun tidak jadi dibunuh. Supaya kedepannya tidak menjadi rumit, Van Raj meminta mereka melepaskan Jang Vi untuk ikut bersamanya. Dengan begitu, Kabir dan Jyoti dapat membawa Dhruv ke rumah sakit. Namun Kabir bersikeras tidak akan menyerahkan putrinya sampai kapanpun. Van Raj pun akhirnya merasa kalau mereka sangat keras kepala dan masih ingin bermain-main dengan dirinya. Jika begitu, Van Raj pun akhirnya menyuruh Jang Vi lagi untuk membunuh adiknya sendiri. Jang Vi langsung berlari ke lantai atas lalu disusul oleh Kabir dan Jyoti yang berusaha mencegahnya. Untungnya, saat Dhruv hampir saja ditusuk, Kabir datang lalu menggadang Jang Vi dan membawanya ke dalam gudang. Jang Vi seketika menangis dan ia tidak tahu apa semua yang telah terjadi. Lalu Jang Vi berdiri dan ia pun mengetahui bagaimana caranya menghentikan semua ini. Ternyata Jang Vi hanya mengelabui ayah dan ibunya. Kabir dan Jyoti pun akhirnya terkurung di dalam gudang. Lalu Jang Vi pun berusaha mencari Dhruv dan berambisi akan membunuhnya. Tetapi setelah dicari, Dhruv tidak ada. Bahkan di halaman luar pun Jang Vi tidak menemukannya. Ternyata Dhruv berada di atas balkon rumah. Jang Vi akhirnya menemukannya dan bersiap untuk membunuh Dhruv lagi dan lagi. Di saat itu, untungnya Kabir berhasil membobol pintu, lalu segera berusaha menyelamatkan Dhruv. Kemudian Dhruv juga berusaha menyelamatkan diri. Ia pun naik ke atap rumah melalui tangga yang ada di sana. Sedangkan dari belakang Jang Vi pun terus mengikutinya. Bahkan saat Kabir akan menaiki tangga, Jang Vi tiba-tiba menusuk tangan Kabir sampai tembus ke dagingnya. Kemudian tangganya didorong membuat Kabir seketika jatuh. Saat itu juga Dhruv sudah terbojok dan tidak dapat melarikan diri lagi. Badan Dhruv kemudian diangkat dan akan dijatuhkan dari atas atap ke bawah tanah. Dengan secepat mungkin, Kabir turun ke bawah untuk menangkap Dhruv. Sampai-sampai ia terpeleset dan jatuh di anak tangga. Sayangnya, Kabir telat 1 detik aja dan dia tidak sempat menahan Dhruv sehingga terjatuh dengan keras ke tanah. Terlihat Dhruv yang mengalami cedera pada kepalanya. Di sisi lain, Van Raj pun sangat-sangat terhibur menyaksikan keluarga itu. Ia pun terus saja meminta izin agar Jang Vi diperbolehkan pergi bersamanya. Akhirnya pada saat itu Kabir memberikan izin. Dia telah murka kepada Jang Vi karena telah menyakiti adiknya sendiri. Sebenarnya Jang Vi juga tidak mau melakukan semua itu. Ia pun sangat bersedih karena ayahnya membiarkannya dibawa pergi oleh Van Raj. Setelah itu Jyoti segera membawa Dhruv yang kritis ke rumah sakit. Sementara di sisi lain, ternyata Kabir tidak akan tinggal diam. Dia akan datang ke kediaman Van Raj secara diam-diam. Karena Kabir sudah tahu di mana Van Raj bersemayam. Karena ternyata saat turun ke ruangan bawah lewat jendela tadi, tepatnya sebelum menggagalkan Jang Vi menusuk ibunya, ia sempat membuka ponsel Van Raj dan ia ingat kunci pola karena sempat melihat di restoran siang tadi. Untung saja karakter utama kita ini ingatannya sangat kuat ya. Dari ponsel Van Raj lah Kabir bisa tahu di mana kediaman Van Raj. Dengan bermodalkan sepeda ontel, Kabir terus mengayuh untuk menyelamatkan anaknya. Beruntung, di pertengahan jalan ada motor yang sedang menganggur sehingga ia pun mengganti kendaraannya supaya
supaya bisa lebih cepat. Namun, sayang ia pun diserang oleh para wanita gila yang sudah berubah seperti serigala. Dan sudah pasti mereka adalah antek-antek dari Van Raj. Sementara itu, Van Raj sudah sampai di markasnya. Ternyata di sana banyak sekali perempuan yang disekap. Mereka semua juga adalah korban ilmu hitam Van Raj. Ternyata Van Raj akan melakukan ritual supaya mendapatkan ilmu hitam yang luar biasa. Ritual itu pun membutuhkan 108 jiwa perempuan muda dan Jangvi adalah perempuan yang ke-108-nya. Lengkap sudah semua persyaratan sehingga Van Raj akan segera melakukan ritualnya. Van Raj sudah menyiapkan dua macam boneka, yang satu berwarna hitam dan satu berwarna merah. Boneka hitam terdapat 108 buah, sementara boneka merah hanya ada satu buah. Jika boneka hitam dimasukkan ke dalam api, maka mereka semua akan mendekat kepada kobaran besar yang ada di tengah itu. Dan jika boneka merah dilemparkan ke dalam api, maka ke-108 perempuan itu akan masuk ke dalam apinya secara bersamaan. Satu persatu boneka hitam pun dimasukkan ke dalam api dan para perempuan itu mulai mendekati api. Sementara Kabir berhasil melawan Sur dan ia juga sampai di markas Van Raj. Namun ketika itu ia langsung dipukul sampai tumbang. Kabir kemudian diseret sampai ke hadapan Van Raj. Ia akan menyaksikan sendiri anaknya terbakar hidup-hidup. Di saat sedang terpepet seperti ini, pasti ada saja ide brilian yang tiba-tiba datang. Dan benar saja, karakter utama kita yaitu Kabir langsung membakar kaki Van Raj dengan kayu api. Dan beruntungnya boneka merah itu tidak jatuh ke api karena berhasil ditangkap oleh Kabir. Saat Van Raj kesakitan, Kabir segera menyayat mulutnya dengan sebuah beling karena ia tahu bahwa itu adalah kekuatan terbesar Van Raj. Jadi, jika bibirnya terluka, maka ia tidak bisa berkuasa. Seketika semua perempuan itu marah dan mengepung Kabir. Dan ternyata Kabir pun juga sudah membawa sebuah alat perekam suara milik Dhruv. Saat bertarung di rumah ketika itu, Kabir sempat merekam suara Van Raj yang tengah berbincang dengan Jangvi, yang mana Van Raj berkata, "Kurasa ayahmu ingin melihatmu tersenyum seperti biasanya. Kembalilah seperti sedia kala dan akan aku bebaskan selama-lamanya." Dan sebelum datang ke tempat ini, Kabir juga sempat mengedit suara Van Raj menggunakan laptopnya, dan hasilnya dikirimkan ke alat perekam suara ini. Setelah diedit, suara Van Raj menjadi seolah-olah menyuruh semua perempuan yang disekap menjadi tersadar kembali. Hal itu membuat kutukan menghilang sehingga 108 perempuan itu bisa tersadar kembali. Ternyata polisi India memang sedang banyak menerima laporan anak perempuan yang hilang. Perempuan-perempuan yang dinyatakan hilang pun akhirnya bisa kembali ke pelukan keluarga mereka masing-masing. Dan tanpa disangka, musibah yang Kabir alami ternyata adalah jembatan baginya untuk menjadi pahlawan bagi banyak orang. Tetapi sampai saat ini polisi meminta maaf kepada Kabir karena belum bisa menemukan Van Raj yang telah menghilang entah kemana. Tentu saja, Van Raj tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun karena Kabirlah yang telah menyekapnya di ruang bawah tanah villa. Van Raj terlihat tidak terurus di sana. Mulutnya pun tak kunjung sembuh karena lukanya infeksi dan Kabir selalu memberinya bangkai tikus sebagai makanan. Itulah cara Kabir membalas dendamnya karena ia tidak mungkin membalas dendam dengan ilmu hitam juga. Van Raj pun akan selalu dikurung di dalam ruangan gelap itu. Nah, itu tadi seluruh alur cerita dari film Shaitan. Sebuah pelajaran penting dari film ini yaitu jangan mudah percaya kepada orang asing karena nyatanya orang itu akan bisa lebih menyeramkan daripada syaitan. Lalu jangan pernah menerima sembarangan makanan dari orang asing juga. Oke lah, itu tadi rangkuman cerita dari film Shaitan yang berasal dari India. Gimana nih menurut kalian? Apakah tegang atau di luar nalar? Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat menceritakan film-film yang menarik lainnya. Bye-bye!